Oke guys, kembali lagi bersama Reju. Seperti biasanya, kita akan memperlihatkan atau bahas tentang tanaman hias atau bunga hias di tahun ini. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Untuk itu, jangan lupa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu, karena subscribe Anda akan mendapatkan informasi-informasi mengenai tanaman hias di video kita berikut sini. Kita bermacam-macam jenis alokasia, yaitu Alocasia watsoniana, yang itu Alocasia watsoniana, dan di sini ada Remusatia vivipara. Di sini ada Alocasia amazon. Nah, kenapa kok banyak ya? Punya saya alokasianya cuman 2 batang, 1 batang. Nah, untuk memperbanyak alokasia itu cukup mudah, guys. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara memperbanyak alokasia biar alokasia kita bisa rimbun dan banyak, dan dia bisa mengeluarkan daun-daun yang begitu banyak dan tidak hanya sebatang atau 2 batang. Begini caranya, guys. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan yaitu Alocasia watsoniana. Bagaimana cara memperbanyaknya? Nah, di sini awalnya kemarin ini hanya 1 batang ya. Nah, yang kita beli hanya 1 batang. Pada saat itu kita beli cukup murah dan dihargai dengan harga Rp20.000. Nah, jadi kita lihat, kita bongkar isi medianya di dalam polybag yang tempat kita beli, gitu kan. Nah, kita lihat, nggak taunya di situ ada bonggol. Nah, daripada bonggolnya itu saya potong, guys. Akhirnya saya potong, keluarlah ini anak-anak daripada Alocasia watsoniana. Nah, jadi di sini saya potong bonggolnya, tapi ingat, pemotongan bonggol Alocasia bukan seperti pemotongan bonggol Caladium atau keladi dan talas-talasan. Karena keladi itu bisa kita potong dengan kecil-kecil. Tapi kalau Alocasia, kalau kita pemotongannya terlalu kecil, maka dia akan pembusukan terhadap akar, pembusukan terhadap bonggolnya, sehingga akar bonggolnya akan membusuk. Nah, inilah contoh pemisahan daripada bonggol-bonggol daripada Alocasia. Situ pemisahan batangnya juga. Ini tadi setelah dia ada ini, saya pisahkan lagi menjadi 1. Bonggolnya saya potong. Di sini dijadikan, dipisahkan lagi, dipotong. Nah, akhirnya keluarlah tunas-tunas daripada Alocasia watsoniana. Coba lihat, guys. Nah ya. Nah, jadi contoh ini kita baru pemotongan lagi untuk bonggol. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah bonggol daripada Alocasia watsoniana. Nah, ini makanya kita angin-anginkan biar tidak terlalu pembusukan terhadap bonggol atau batang Alocasia, karena Alocasia itu rawan sekali terhadap pembusukan daripada bonggol atau batangnya. Ini bonggol lagi, guys. Nah, jadi kita potong-potong, kita keluarkan kepalanya biar dia bisa mengeluarkan tunas-tunas baru, biar dia bisa mengeluarkan tunas-tunas baru, guys. Nah, inilah contohnya Alocasia watsoniana. Perbanyaknya mudah, tetapi ingat, perbanyaknya harus kira-kira kalau saya memperbanyaknya, saya 2 batas ini, guys. Dari garis jari ini saya kira sepanjang ini. Kalau panjang ini rawan daripada pembusukan. Seandainya dia panjang seperti ini, kalau busuk kan dia masih ada tunas-tunas baru yang lain. Nah, jangan sampai terlalu kecil untuk pemotongan bonggol Alocasia kalau mau memperbanyak Alocasia Anda. Nah, dengan cara itu Alocasia Anda bisa rimbun dan banyak menumbuhkan daun-daun daripada Alocasia tersebut. Inilah Alocasia watsoniana. Alocasia watsoniana. Nah, di sini juga ada yaitu Alocasia amazonica. Nah, amazonica itu juga kita bisa melakukan hal yang sama seperti Alocasia watsoniana, yaitu dengan cara
pemotongan daripada bonggol itu kita tanam kembali atau pemisahan daripada rumputnya. Jangan lupa, jangan sampai terluka dan harus mendapatkan ada akarnya. Nah ini daripada bonggol-bonggolnya. Nah ini dari bonggolnya kita telah mendapatkan telah tumbuh tunas-tunas baru. Ini tunas-tunas baru. Nah sayang kalau tidak diperbanyak guys. Nah ini telah mendapatkan tunas-tunas baru kita daripada alokasia. Nah guys, nah ini sudah ada juga tunas-tunasnya. Misalnya tempat kalian itu terlalu lembab untuk alokasia, untuk bonggol alokasia, mendingan di sini guys. Nah ini akarnya keluar, jadi dia tanpa pembusukan gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya tanahnya mudah kering, nggak apa-apa untuk ditanam atau ditancapkan di tanah. Tapi kalau dia sering basah, mendingan di atas gini, karena takut pembusukan. Dia bisa keluar juga dari sini. Ini coba lihat nih, ada akar-akarnya. Ini ada akar-akarnya guys. Tadi akar tunas-tunas baru. Nah nih trik untuk alokasia sama saja gitu guys. Nah beda dengan keladi atau keladium, dia harus besar untuk mencacanya. Nah kalau pemotongan alokasia dia harus besar karena dia itu rawan sekali pembusukan. Dari ini bukan keladi tapi ini alokasia. Nah coba lihat gini, tunas-tunasnya tua tumbuh. Nah itulah guys. Nah tapi kalau yang ini Remusattia pipara ini, yaitu tanaman yang epifit, dia tidak berbentuk bonggol atau batang, tetapi dia berbentuk umbi. Nah jadi kalau dia itu sudah berdaun, maka dia akan kita potong umbinya. Cara memperbanyaknya itu kita iris, karena Remusattia pipara itu dia mengeluarkan tunas barunya itu di tengah-tengah umbi, bukan di pinggir-pinggir bonggol. Itu bedanya dengan alokasia guys. Nah sudah itu dia juga. Nah ini juga termasuk anak-anakan dari longiloba, kita perbanyak juga. Nah itu dengan cara dari bonggol itu guys, kita potong kecil-kecil. Kalau bonggol itu apabila semakin kecil kita potong, maka daunnya semakin kecil. Semakin besar daripada bonggol alokasia, semakin besar bonggol alokasia yang kita potong, maka daunnya semakin besar. Semakin kecil dia semakin kecil juga. Nah tergantung kalian mau memperbanyak itu kecil tapi banyak, atau besar sedikit tetapi alokasianya daunnya besar-besar. Tapi lama kelamaan juga daun alokasia akan besar dengan sendirinya seiring dengan waktu berjalan. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya ulangi, jangan lupa melakukan subscribe lagi karena Anda akan mendapatkan informasi di video kita berikutnya. Oke, ditunggu video kita berikutnya. Terima kasih. Wassalam. Bye bye.